Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Ibu Adam dan Hafiz. Nah, kali ini aku mau berbagi resep atau mau sharing buat kue jajanan yang paling legend ya guys. Nah, di sini aku udah siapkan kacang hijau. Kebetulan ini tuh adalah stok yang aku simpan di kulkas ya teman-teman. Nah, ini udah hampir tumbuh karena aku rendam semalaman, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa ya. Lanjut, setelah direndam ini akan aku rebus kembali, dan ini akan aku rebus selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Masukkan air secukupnya, jangan terlalu banyak-banyak banget ya. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, ini setelah beberapa menit atau 30 menit kita buka kembali tutupnya. Oh ya teman-teman, ini tadi aku masukin daun pandan. Untuk daun pandannya ini opsional aja ya, tapi aku suka masukin ini karena biar lebih harum aja aromanya itu ya. Nah, ini udah empuk kayaknya, jadi ini udah bisa kita matikan kompornya. Kita akan angkat dan akan aku tiriskan ya teman-teman. Dan setelah ditiriskan, lanjut ini aku akan menghancurkan dulu kacang hijaunya. Untuk menghancurkannya di sini aku menggunakan chopper aja biar lebih cepat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman kira-kira kalau menghancurkannya boleh menggunakan apa aja, yang penting kacang hijaunya ini hancur ya. Nah, ini sebelum aku chopper akan aku kasih dulu gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini akan aku masukkan sekitar 10 sendok makan ya teman-teman. Nah, kalau kurang suka manis boleh dikurangin, pokoknya sesuaikan aja dengan lidah kita ya teman-teman. Langsung aja di sini kita chopper sampai dia halus atau hancur ya teman-teman. Dan ini setelah dicopper kurang lebih seperti inilah teman-teman. Aku sengaja ini agak lembut, tapi kalau seumpamanya teman-teman mau buat itu, kalau mau di agak kasarin juga nggak apa-apa ya, sesuai dengan yang diinginkan aja. Nah, ini terlihat masih seperti agak basah. Lanjut aku tambahkan dulu 1/4 sendok teh garam dan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Nah, kita aduk sebentar supaya tercampur ke dalam adonan aja ya. Nah, ini lanjut akan aku masak lagi. Ini gunanya dimasak supaya airnya ini agak kering aja ya teman-teman, karena ini masih terlalu basah banget, jadi agak susah nanti pas dibentuk. Nah, tapi kalau seumpamanya itu nggak basah banget, nggak apa-apa ya, nggak dimasak ya teman-teman. Ini karena aku agak basah, jadi aku masak kembali supaya airnya itu agak kering aja. Nah, ini udah selesai aku masaknya. Lanjut ini akan aku dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini akan aku pindahkan ke wadah atau ke mangkok dulu ya. Nah, setelah dipindahkan ke wadah seperti ini akan aku diamkan sekitar beberapa menit, tapi pokoknya sampai dia dingin aja ya teman-teman, karena ini masih hangat atau panas banget, jadi susah kita bentuknya, megangnya juga takutnya nanti nggak kuat ya. Nah, lanjut ini akan aku sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tinggalkan lagi kacang hijaunya. Lanjut kita ke bahan tepung basahnya. Untuk bahan tepung basahnya di sini aku pakai tepung terigu sebanyak 130 gram. Lanjut aku tambahkan 2 sendok makan tepung beras, tambahkan juga dengan air. Untuk airnya ini aku pakai 120 ml. Kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Lanjut di sini aku masukkan minyak goreng atau minyak sayur, ini sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Setelah itu kita aduk kembali adonan tepung basahnya ini. Dan adonan basahnya sudah jadi, kacang hijaunya juga sudah dingin. Lanjut kita bentuk sesuai selera ya teman-teman. Nah, untuk kue kumbu atau gandasturi ini kita bentuk seperti yang biasanya kita beli atau kita makan aja ya teman-teman. Nah, di sini aku bentuk untuk besar dan kecilnya sesuaikan aja dengan selera kita ya teman-teman. Nah, di sini aku bentuknya kurang lebih ukuran sedang cenderung kecil gitu ya teman-teman. Nah, ini udah
selesai aja aku bentuk, lanjut kita akan langsung ke tahap penggorengan ya teman-teman. Dan untuk menggorengnya di sini akan aku masukkan secara bertahap atau satu persatu ya teman-teman. Takutnya kalau langsung banyak dia lengket, jadi aku masukkan satu-satu, kita gorengnya ya teman-teman. Nah, kita baluri dengan tepung basah, lanjut kita masukkan ke minyak yang sudah kita panaskan. Nah, di sini aku udah sebelumnya aku panasin minyak ya dengan api kecil cenderung sedang. Untuk menggorengnya ini cukup menggunakan api yang kecil aja ya teman-teman, gak usah terlalu besar. Takutnya nanti di luarnya itu udah gosong tapi bagian dalamnya itu masih basah ya. Pokoknya kecil sedang gitu aja ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa dibolak-balik, pokoknya sesuaikan aja dengan tekstur keinginan kita, mau garing atau masih seperti agak basah-basah gitu. Nah, ini udah selesai atau udah matang, lanjut aku angkat. Nah, di sini karena masih ada sisa adonannya, lanjut kita goreng, lakukan sampai habis atau sampai selesai. Jangan lupa kita bolak-balik, takutnya nanti dia terlalu gosong bagian luarnya, untuk bagian dalamnya takutnya belum matang ya teman-teman. Nah, ini kita bolak-balik, setelah itu akan aku angkat kembali. Dan ini dia kue gandas turi atau kue kumbu kacang hijaunya udah selesai semua aku goreng. Lanjut di sini aku kasih lihat sama kalian. Ya Allah, aku kira itu dulu tuh buatnya ini tuh susah banget ya guys. Karena aku dari aku kecil ya, aku tuh doyan banget makan kue ini. Sampai akhirnya aku bisa buat, ternyata nggak sesusah yang aku bayangin. Nah, di sini jadi kalau udah tahu kayak gini aku nggak usah repot-repot beli lagi karena buatnya tuh gampang banget kan teman-teman. Lanjut di sini akan aku coba terlebih dahulu ya. Jangan lupa sebelum makan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah untuk rasanya itu pas banget ya teman-teman, enggak terlalu manis, untuk bagian luarnya juga enggak terlalu keras ya. Nah teman-teman, sampai sini dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah mampir ke channel aku, udah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga atas bantu supportnya selama ini, yang sudah bantu nge-like, komen, subscribe-nya, dan share-nya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.